Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan menyimak bagaimana reaksi Mbak Puan Maharani ketika bertemu dengan Bapak Joko Widodo dalam acara buka puasa bersama Partai Nasdem. Dalam pertemuan tersebut, Mbak Puan Maharani mengatakan bahwa hubungan PDIP dengan Pak Jokowi itu hangat-hangat saja atau baik-baik saja. Artinya, hanya PDIP faksi Hasto yang kemudian merasa hubungan PDIP dan Pak Jokowi itu memanas. Faksi Hasto ada Deddy Sitorus, ada Guntur Romli yang selama ini sibuk nyinyir dan menebar fitnah terhadap Bapak Joko Widodo. Dan di sidang pembacaan eksepsi tadi, Hasto juga membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Deddy Sitorus bahwa 14 Desember silam ada utusan yang kemudian menemui Deddy Sitorus dan PDIP yang meminta agar Hasto dipecat dari Sekjen. Waduh, ini sangat anomali ketika kita menganalisa statement yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani dengan PDIP faksi Hasto, Deddy Sitorus dan juga Guntur Romli. Nah, kali ini juga saya akan menampilkan bagaimana reaksi dari Pak Joko Widodo ketika bertemu dengan Mbak Puan Maharani saat acara buka puasa bersama Partai Nasdem. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Mbak, hari ini datang sama siapa aja, Mbak? Sama teman-teman fraksi, nanti menyusul. Mbak Puan, ini ada Pak Jokowi bakal ngobrol hangat atau seperti apa nih, Mbak? Hangat dong. Hangat dong. Orang nggak ada apa-apa, hangat. Kemarin kan sempat adu dialektika nih, Mbak, antara teman-teman di DPP PDIP dengan Pak Jokowi, Pak. Dengan kehadiran Mbak Puan dan Pak Jokowi di sini, ada upaya kerekatan antara PDIP dan Pak Jokowi nggak, Mbak? Selalu hangat. Ada pesan dari Bu Mega? Untuk apa? Pesan dari Bu Mega untuk pertemuan ini? Untuk pertemuan dengan Pak Jokowi hari ini, Mbak. Saya baru tahu Pak Jokowi datang. Saya datang ke sini kan diundang oleh Pak Surya Paloh buka puasa di kantor Nasdem. Nanti ini baru ketemu Pak Jokowi. Bakal ngomong sesuatu yang khusus ke Mbak Puan di dalam. Selamat berbuka puasa. Ya. Mau ngobrol lebih lanjut ya gitu? Belum ketemu, belum ngomongin apa. Nanti kalau udah ketemu baru tahu mau ngomongin apa. Ya, makasih. Terima kasih, Mbak Puan. Belum tahu, tergantung rumah menempatkannya bagaimana. Ya, terima kasih. Mbak Puan. Kenapa aja sama Mbak Puan? Ya, ini kita kan lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara. Semua dibicarakan, terutama makanan. Makanan yang disajikan, sate. Kalau obrolannya tadi apakah juga menyangkut soal hubungan dengan PDIP, Pak? Dengan Mbak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini, Pak. Hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Puan curhat tentang RUU TNI nih, gimana itu tadi? Apa diobrolin juga atau gimana? Ya, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53. Hanya 3 hal tersebut yang direvisi dan beliau berdua menyampaikan hanya 3 itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah, tidak. Dan saya menyatakan bahwa kita di DPR memang menyampaikan semua hal yang direvisi itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman. Itu saja. Tapi kemarin muncul penolakan besar banget, Mbak, demonstrasi di depan DPR sampai jebol berapa pagar, itu tanggapannya gimana dari DPR? Saya berharap semuanya bisa menahan diri dan tentu saja kami DPR RI dan pemerintah akan segera mensosialisasikan hal itu sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya
tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman. Insya Allah secepatnya. Pak, terus soal lain boleh ya Pak? Pak, kemarin kan Bapak Puan sempat statement terkait agar Pak Jokowi dengan PDIP untuk menyudahi ini semua, Pak. Apakah ada rencana islah dengan PDIP, Pak? Yang memulai itu siapa? Yang memulai itu siapa? Kita nggak ada apa-apa. Memang tidak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Bagi kita, bagi Pak Jokowi, kemaslahatan atau kepentingan masyarakat luas itu adalah segala-galanya. Masyarakat luas akan terjawab kepentingannya secara baik apabila ada perdamaian, ada kedamaian. Ketegangan tidaklah menghasilkan manfaat apapun, bahkan merugikan. Semakin bertegang, semakin rugi. Kami dari kelompok relawan menyambut dengan sangat baik, bahkan ingin mengundang kawan-kawan dari PDIP, semacam teman saya Deddy Sitorus. Jangankan ngopi-ngopi, ayolah kita makan bareng atau apa gitu, atau olahraga bareng gitu sambil diskusi riang gembira, yang semua manfaatnya dari keriangan gembira itu adalah bagi kepentingan masyarakat. Apa yang kita lakukan semuanya adalah kepentingan masyarakat luas. Jadi tidak ada lagi ketegangan itu merugikan. Apalagi kalau diajak, diinisiasi, kita sangat baik, sangat siap untuk menerimanya. Karena memaafkan, ini bulan bagus ya, bulan bagus, Ramadan, bulan yang penuh berkat, penuh berkah bagi kita semua. Siap untuk melakukan apa saja bagi kepentingan masyarakat luas, seperti mana yang sudah dicerminkan oleh Pak Presiden ke-7 kita. Beliau tenang saja menyambut berbagai kritikan, bahkan beliau tidak menjawab berbagai hujatan, karena waktu yang akan membuktikan. Nah, sejarah itu tidak akan pernah berubah karena perubahan waktu. Yang penting adalah, ayo kita bangun negeri ini bersama-sama, ayo kita bangkit bersama-sama. Tetangga kita sudah banyak yang maju meninggalkan kita, masa kita harus masih sibuk dengan pertengkaran di kolam-kolam sempit saja? Ayo kita terbang bersama-sama di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Insya Allah capaian kita untuk Indonesia maju menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia itu akan tercapai. Tapi kalau kita bersetegang, sekecil apapun, itu menghambat langkah kita untuk maju. Saya kira kami sangat siap. Kita sangat siap untuk bertemu, untuk berdamai, untuk berdiskusi dalam rangka perdamaian dan kegembiraan itu tadi. Begitu ya Pak? Mohon izin Pak. Jadi kenapa Deddy tidak berani menyebut nama orang itu? Saya duga dia memang dengan sengaja ingin membangun image buruk tentang Jokowi. Dia memang ingin masyarakat menuduh Jokowi berusaha mati-matian menghancurkan PDIP, menjadikan Hasto tersangka atas tuduhan korupsi. Dan ini bukan pertama kali Jokowi dituduh secara keji semacam ini. Sebelum ini kita sudah mendengar bagaimana Jokowi dituduh seolah-olah berusaha agar dia bisa terpilih kembali menjadi presiden untuk ketiga kali. Kita juga sudah mendengar bagaimana Jokowi dituduh seolah-olah menjadi mastermind dari perubahan Undang-Undang KPK yang membuat KPK tidak lagi independen. Kita juga sudah mendengar bagaimana Jokowi dituduh menggunakan tangan kekuasaan agar Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden tahun lalu. Politisi PDIP yang satu ini memang lain. Ia adalah Guntur Romli. Mengapa saya katakan ia berbeda? Karena ia terus ingin melanjutkan relasi penuh konflik antara PDIP dengan Joko Widodo. Salah satu pernyataan yang kontroversial datang dari Guntur Romli ketika ia melontarkan sebuah pandangan bahwa kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini itu tidak terlepas dari praktek penyelenggaraan pemerintahan di masa Presiden Joko Widodo yang ugal-ugalan. Saya ingin membantah pernyataan ini bahwa pemerintahan di masa Joko Widodo sama sekali tidak menyelenggarakan pemerintahan yang ugal-ugalan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi pastilah
terbuka dalam diskusi dengan para pembantu presiden. Dalam hal ini, apa yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo itu semua adalah bagian dari apa yang ia harus lakukan di era yang memang sulit dan membutuhkan perhatian, dan salah satunya adalah menyedot anggaran yang tidak mudah ia keluarkan. Sekalipun itu, Jokowi harus dikatakan sebagai presiden yang pada masanya berprestasi dan punya peran penting untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis multidimensi yang kala itu Prabowo Subianto juga menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo. Karena itu, menyalahkan Jokowi ketika hari ini Presiden Prabowo Subianto mengalami tekanan ekonomi yang berat, itu sama sekali adalah pernyataan yang tidak berbasis pada konteks di mana Prabowo Subianto adalah bagian dari rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu, lebih baik kita hari ini mengembangkan cara berpikir yang positif, yang konstruktif dalam rangka mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bisa keluar dari krisis dan tekanan ekonomi yang tidak mudah, yang tidak hanya ada di dalam negeri, tetapi juga ada di kawasan dan termasuk di tingkat global. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya kira sangat menarik dan sangat jelas penyampaian yang kemudian disampaikan oleh Mbak Puan Maharani bahwa hubungan Jokowi dengan PDIP itu hangat-hangat saja. Jadi berbeda dengan mereka yang berada di faksi Hasto Kristianto, ada Deddy Sitorus, Adian Apitupulu, dan juga Guntur Romli, yang selama ini sibuk menebar fitnah terkait tentang Bapak Joko Widodo. Nah, terakhir ini adanya ungkapan pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa 14 Desember silam itu ada utusan khusus yang kemudian menemui Deddy Sitorus dan juga PDIP yang meminta dua hal. Yang pertama, agar Hasto Kristianto sebagai Sekjen DPP Partai PD Perjuangan mundur sebagai Sekjen, dan juga meminta agar Bapak Joko Widodo jangan dipecat dari PDIP. Namun apa yang kemudian disampaikan oleh Mbak Puan Maharani bahwa itu hubungan PDIP dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Jadi memang sudah banyak fitnah yang kemudian dilontarkan oleh Hasto Kristianto CS, karena ini sudah yang kesekian kalinya. Pernah juga Hasto mengatakan bahwa yang ingin melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan itu adalah Pak Jokowi, yang melakukan pelemahan terhadap KPK itu adalah Pak Jokowi, dan bahkan fitnah yang lebih keji itu disampaikan terkait tentang permintaan Bapak Joko Widodo untuk penambahan masa jabatan Presiden 3 periode. Dan saya kira itu semua dibungkam oleh seorang Puan Maharani. Nah, saya kira demikian konten kali ini, sahabat-sahabat. Bagaimana respon kalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.